Klitschko. Klitschko wasn't champion. He really still represented the champion of the era. Still credit to him. And he gets another one of those. And he got absolutely slaughtered with a left hand. Suka atau tidak, Anthony Joshua adalah salah satu mega bintang tinju dunia saat ini. Setiap dirinya bertarung, uang segudang pasti datang. Tapi di sini kita tidak membahas uang, melainkan kemampuan apa yang dimiliki Joshua di atas ring, sehingga dirinya mampu menjadi juara dunia di kelas berat. Anthony Joshua merupakan petinju kelahiran Inggris yang sudah mencetak rekor 24 kemenangan dengan 22 diantaranya diperoleh melalui KO/TKO. Rasio penyelesaian yang cukup luar biasa. Ia telah mengalami 2 kekalahan, satu dari Andy Ruiz yang berhasil ia balas di pertarungan ulang, dan satu kekalahan lainnya dari Alexander Usyk yang juga berusaha ia balas pada bulan Agustus nanti. Oke, dengan menyingkirkan dulu kekalahan dari Usyk, kita akan membahas lebih detail apa senjata dari Anthony Joshua. Setelah mencoba mengamati kembali beberapa pertarungan yang dilakukan oleh Joshua, orientasi saya langsung mengarah pada kata basic. Tentu Joshua memiliki teknik mendasar dengan pengalaman amatirnya. Dan di kancah profesional, dia benar-benar menunjukkan teknik dasar fundamental sebagaimana yang tertulis dalam buku dasar tinju. Benar-benar basic dan benar-benar textbook. Joshua menguasai dasar-dasar tinju yang baik, power yang kuat, serta jab yang solid untuk membantu mengatur lemparan pukulan kuatnya. Pertahanannya rapat dengan tangan yang mepet dengan dagunya untuk bertahan. Meloncat masuk dan keluar jangkauan atau berputar untuk menjaga jarak dari lawannya. Jelas sekali bahwa Anthony Joshua memiliki dasar gaya tinju boxer puncher dengan stance ortodoks. Ia juga memanfaatkan keunggulannya dari segi berat dan tinggi badan untuk mengalahkan lawannya. Mari kita ulas satu persatu. Jab adalah yang paling utama. Sebagaimana dalam sekolah tinju amatir, pukulan jab menjadi teknik fundamental. Pukulan jab menjadi hal utama yang digunakan oleh Joshua. Dia menggunakan jab terutama untuk mempersiapkan pukulan kanannya yang kuat. Biasanya ia memberikan pola pukulan 1-2, kombinasi jab strike. Hal ini dilakukan sebagai dasar dalam memberikan tekanan dan menciptakan jarak untuk pertahanan. Joshua juga sangat pandai memvariasikan jabnya. Dalam banyak pertarungan, Joshua membangun serangan ke lawan dengan memulainya dari jab. Bisa disebut bahwa pukulan jab merupakan dasar permainan Joshua. Joshua banyak menggunakan jab dalam mengatur jalannya pertarungan ketika menghadapi lawan yang berkualitas. Contohnya Anda bisa menemukannya ketika Joshua melawan Joseph Parker ataupun ketika melawan Andy Ruiz di pertarungan kedua mereka. Bahkan setelah pertarungannya dengan Joseph Parker, Joshua mengatakan betapa fundamentalnya menggunakan pukulan jab. Stick behind the jab. It's one of the most important weapons. The old saying is the right hand can take you around the block, but a good jab will take you around the world. And that secured another world championship belt. Poin selanjutnya yakni pertahanan. Pertahanan Joshua juga sangat berdasar teori. Pertahanan Joshua sangat berdasar pada upper guard atau perlindungan atas untuk mempertahankan diri dari pukulan hook dan strike keras milik lawan. Joshua juga menggunakan jab demi menjaga jarak dari lawannya. Ia diuntungkan dengan jangkauannya yang panjang. Jika lawannya mencoba merangsek masuk, Joshua cenderung mencoba melakukan clinch, sehingga wasit akan memisah dan kembali memberikan jarak aman sehingga Joshua dapat kembali menggunakan jab dan footworknya. Sebagaimana teknik dasar tinju, Joshua menjaga tangan kanannya tetap berada di sisi dagunya, tentu untuk melindungi dirinya dari pukulan hook dan juga menangkis jab. Kita lihat di video. Dalam hal footwork, Joshua cenderung menerapkan footwork keluar masuk jangkauan serta mengitari lawannya agar tidak terlalu lama berada di tempat yang sama. Poin selanjutnya, pemanfaatan keunggulan fisik. Sebagaimana petinju kelas berat, sudah umum bahwa keunggulan fisik sangat berpengaruh. Dan Joshua menggunakan keunggulan fisiknya sebagai salah satu keuntungannya. Joshua sendiri terlihat melatih kekuatannya selama bertahun-tahun dan dengan massa otot yang besar. Sangat terlihat efeknya.
Setiap kali Joshua mengenai lawannya dengan pukulan bersih, lawannya akan merasakan kerusakan yang signifikan. Bahkan seorang Vladimir Klitschko, sang juara kelas berat yang sangat berpengalaman, tidak bisa menahan kekuatan dan tekanan Joshua begitu dia terkena pukulan telak. Massa otot yang besar sangat menguntungkan bagi Anthony Joshua. Namun terkadang ini justru menjadi kelemahan dari Joshua. Karena semakin besar massa otot, maka semakin besar pula asam laktat yang dihasilkan. Dan ini dapat menyebabkan kelelahan, terutama saat memasuki ronde-ronde akhir. Terlepas dari itu, dengan memanfaatkan keunggulan fisik sebagai keuntungannya, Joshua mampu mendominasi sebagian besar petinju kelas berat. Poin selanjutnya, simple dan efektif. Sebagaimana dikatakan di awal, bahwa Joshua sangat menetapkan basic dalam gaya tinjunya. Joshua jarang melakukan gerakan yang tidak perlu. Ia melakukan teknik dasar yang simple, efektif, dan efisien. Dengan perlindungan rapat dan kemampuan mengatur jangkauan, dirinya tetap berdiri kokoh di depan lawan sambil tetap terlindungi. Joshua merupakan petinju yang sabar. Ia seringkali hanya memberikan 1-2 pukulan, terkadang menambah variasi hook kanan atau kiri dan uppercut. Namun begitu terdapat momentum di mana musuh terluka, Anthony Joshua segera mendominasi lawan dengan rentetan kombinasi kuat. Hingga kini, Joshua masih bisa dibilang sebagai salah satu finisher terbaik dalam tinju. Setelah kekalahannya dengan Alexander Usyk, Joshua mungkin merasa bahwa game plan yang selama ini dipakai olehnya telah mampu dihentikan secara total. Akhirnya Joshua memilih berganti pelatih. Kini ia berada di bawah bimbingan pelatih baru, Robert Garcia. Banyak pengamat memberikan tanggapan bahwa Robert Garcia akan menambah agresivitas dalam gaya bertinju Anthony Joshua. Akan menarik untuk menyaksikan perubahan apa yang akan ditunjukkan oleh Anthony Joshua ketika melakukan pertarungan ulang dengan Alexander Usyk pada bulan Agustus nanti. Anthony Joshua merupakan contoh penerapan gaya tinju simple dan efektif. Dia tidak memiliki refleks, kecepatan tangan, ataupun footwork yang terbaik. Namun Anthony Joshua menggunakan keunggulan fisik dan dasar tekniknya dengan sangat efektif. Hal ini dapat menjadikannya sebagai salah satu petinju kelas berat yang paling berbahaya saat ini, melalui gaya yang simpel.